Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiani Putri. Saya kelas manajemen 10 BP 190474. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang manajemen konflik. Konflik merupakan pertentangan antara dua pihak atau lebih. Menurut data Webster, konflik didefinisikan sebagai yang pertama, persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok satu sama lain. Yang kedua, keadaan atau perilaku yang bertentangan. Menurut Stoddard, konflik organisasi ialah mencakup ketidaksepakatan soal alokasi sumber daya yang langka atau perselisihan soal tujuan, status, nilai, persepsi, atau kepribadian. Sedangkan manajemen konflik menurut Ross tahun 1993 merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif. Selanjutnya yaitu penyebab konflik. Yang pertama adalah komunikasi, salah pengertian, informasi tidak lengkap. Yang kedua, struktur, pertentangan kekuasaan antar departemen dengan kepentingan yang bertentangan. Yang ketiga, pribadi, ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi karyawan dengan perilaku pada jabatan. Lanjut lagi ke jenis konflik. Yang pertama, konflik dalam diri individu. Individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang diharapkan. Yang kedua, konflik antar individu. Yang ketiga, konflik antar individu dan kelompok. Yang keempat, konflik antar kelompok dan organisasi. Yang kelima, konflik antar organisasi. Selanjutnya, metode pengelolaan konflik. Yang pertama, stimulasi konflik dalam satuan-satuan organisasi, pemasukan pihak ketiga, penyusunan kembali organisasi, pemilihan manajer yang tepat, perlakuan yang sama kepada setiap anggota. Yang kedua, pengurangan konflik jika terlalu tinggi atau menurunkan produktivitas, pendinginan suasana. Yang ketiga, penyelesaian konflik, penekanan dengan cara yaitu penenganan atau smoothing, penghindaran, kompromi dalam pemecahan masalah. Lanjut lagi, ciri-ciri konflik menurut Wijono pada tahun 1993. 1. Dua pihak secara perseorangan maupun kelompok terlibat interaksi yang saling bertentangan. Yang kedua, pertentangan antara dua pihak secara perseorangan maupun kelompok dalam mencapai tujuan atau adanya nilai-nilai atau norma yang saling berlawanan. Yang ketiga, interaksi gejala-gejala perilaku yang direncanakan untuk saling meniadakan, mengurangi, dan menekan terhadap pihak lain agar dapat memperoleh keuntungan seperti status dan jabatan. Yang keempat, munculnya tindakan yang saling berhadap-hadapan sebagai akibat pertentangan yang berlarut-larut. Yang kelima, munculnya ketidakseimbangan akibat dari usaha-usaha masing-masing pihak yang terkait dengan kedudukan, status sosial, pangkat, golongan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, dan sebagainya. Strategi mengatasi konflik menurut Stefanin tahun 2000. Yang pertama adalah pengenalan. Kesenjangan antara keadaan yang ada diidentifikasi dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Satu-satunya yang menjadi perangkap adalah kesalahan dalam mendeteksi atau tidak mempedulikan masalah atau menganggap ada masalah padahal sebenarnya tidak ada. Yang kedua, diagnosis. Inilah langkah yang terpenting. Metode yang benar dan telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana berhasil dengan sempurna. Pusatkan perhatian pada masalah utama dan bukan pada hal-hal yang sepele. Yang ketiga, menyepakati suatu solusi. Kumpulkanlah masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Saringlah penyelesaian yang tidak dapat diterapkan atau tidak praktis. Jangan sesekali menyelesaikan dengan cara yang tidak terlalu baik, dan carilah yang terbaik. Lanjut
lagi yang keempat, pelaksanaan. Ingatlah bahwa akan selalu ada keuntungan dan kerugian. Hati-hati, jangan biarkan pertimbangan ini terlalu mempengaruhi pilihan dan arah kelompok. Yang kelima, evaluasi. Penyelesaian itu sendiri dapat melahirkan serangkaian masalah baru. Jika penyelesaiannya tampak tidak berhasil, kembalilah ke langkah-langkah sebelumnya dan cobalah lagi.